Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Muhammad Zianul Haq dengan NIM 12070600025. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS dari praktikum ilmu hama dan penyakit tanaman dengan memaparkan 5 jenis penyakit pada tanaman. Baik, yang pertama adalah penyakit busuk pangkal batang atau Phytophthora capsicum, merupakan patogen tular tanah yang sulit terdeteksi keberadaannya dan mudah tersebar melalui tanah yang terkontaminasi, terbawa aliran air, atau bagian tanaman yang sakit. Gejala yang nampak di permukaan tanah berupa tanaman layu sebagai indikasi serangan yang telah lanjut yang telah terjadi dalam tanah. Infeksi pada pangkal batang menyebabkan terjadinya perubahan warna kulit menjadi hitam pada keadaan lembab. Gejala hitam tersebut tampak seperti berlendir berwarna agak biru. Serangan pada akar menyebabkan tanaman layu dan daun-daun menjadi berwarna kuning. Daun-daun yang layu sering tetap tergantung dan berubah warna menjadi coklat sampai hitam. Nah, lanjutkan untuk yang keduanya, penyakit hawar pelapah daun pada tanaman padi. Penyakit ini menyebabkan tanaman padi menjadi mudah rebah, dan semakin awal terjadi kerebahan pada tanaman padi, maka semakin besar kehilangan yang diakibatkannya. Kehilangan hasil padi akibat serangan penyakit hawar pelapah ini dapat mencapai sekitar 30-an% lah. Serangan hawar pelapahnya pun terjadi saat tanaman mulai membentuk anakan sampai menjelang panen. Gejala awal penyakit hawar pelapah berupa bercak oval 1 cm atau bulat berwarna putih pada pelapah dekat permukaan air. Bercak berkembang cepat menjadi hawar sampai ke daun, berwarna coklat seperti rami. Ketika air solani telah menyerang batang tanaman, maka tanaman mudah rebah. Pada serangan berat, seluruh bagian tanaman mengering dan kondisi suhu dan kelembabannya pun akan menguntungkan pada penyakit ini. Dapat mencapai daun bendera dan bulir padi. Air solani pun dapat menyerang benih tanaman di bawah permukaan tanah, tetapi juga dapat menginfeksi polong, akar, daun, dan batang. Hifa air solani ini bergerak ke arah tanaman, kemudian melekat pada bagian tanaman, lalu berkembang dan membentuk apresorium yang melakukan penetrasi ke dalam sel tanaman. Nah, untuk yang ketiga adalah penyakit karat. Penyakit karat disebabkan oleh cendawan pasir hizi. Spora cendawan dibentuk dalam uredium dengan diameter 25-50 makrometer atau 5-14 makrometer. Uredospora berbentuk bulat telur, berwarna kuning keemasan sampai coklat muda dengan diameter 18-34 makrometer atau 15-24 makrometer. Bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, permukaan uredospora bergerigi akan berkembang menjadi teleospora yang dibentuk dalam telia. Telia berbentuk bulat panjang dan berisi 27 teleospora. Teleospora berwarna coklat tua, berukuran 15-26 makrometer. Stadium teleospora jarang ditemukan di lapangan dan tidak berperan sebagai inokulum awal. Nah, karena yang saya amati dari tanaman kedelai, gejala awal penyakit karat pada kedelai ditandai dengan munculnya bercak klorotik kecil yang tidak beraturan pada permukaan daun. Pada umumnya, gejala karat muncul pada permukaan bawah daun. Bercak-bercak tersebut kemudian berubah menjadi coklat atau coklat tua dan membentuk pustul. Nah, pustul merupakan kumpulan uredium. Pustul yang telah matang akan pecah dan mengeluarkan tepung yang warnanya seperti karat besi. Tepung tersebut merupakan kantung-kantung spora yang disebut uredium dan berisi uredospora. Penyakit karat menyebabkan daun menjadi kering dan rontok sebelum waktunya.
Nah, jadi menyebabkan daun tersebut kering dan rontok pada sebelum waktunya gitu. Nah, yang selanjutnya pada penyakit yang keempat ada busuk busuk batang atau Fusarium sp. Cendawan tular tanah atau Fusarium sp merupakan penyakit utama pada tanaman jagung nih. Selain hawar daun, selain karat, dan juga selain pada busuk pelapah. Perkembangan cendawan Fusarium ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kelembaban, curah hujan, media tumbuh, suhu di lingkungan pertanaman. Nah, cendawan Fusarium dalam perkembangan reproduksinya mengalami dua tahapan. Yang pertama ada seksual dan seksual. Dua tahapan tersebut, cendawan ini memiliki beberapa alat reproduksi. Yang pertama ada mikrokonidia yang terdiri atas 12 septa yang berbentuk kopoid dengan ujungnya agak bengkok dan menyempit, atau juga ada yang lonjong. Nah, yang selanjutnya ada Chlamydospora atau conidivore yang merupakan pembengkakan pada hifa. Penyakit yang terinfeksi cendawan Fusarium pada tanaman jagung adalah biasanya nih menadak layu. Juga setelah 1-2 hari daun berubah warna menjadi kelabu dan mulai terkulai. Batang bagian bawah berwarna hijau kekuningan. Dan apabila ularannya mulai berat, juga warnanya mulai berubah menjadi coklat kekuningan. Batang pada ruas paling bawah membusuk dan terlepas dari kulit luar batang. Bahkan batangnya pun ketika terkena penyakit ini mulai menjadi lembek atau layu. Umumnya perbedaan gejala penyakit Fusarium bergantung pada tanaman inangnya atau pada komoditas tanaman yang diinapnya. Pengendaliannya yang pertama bisa dengan pengelolaan tanaman, bisa pengelolaan penyakitnya, bisa dengan penanaman varietas, juga bisa menggunakan kimiawi yang emang ramah lingkungan kan, nggak terlalu banyak. Terus juga bisa dengan penanganan panen dan pasca panen. Untuk penyakit yang terakhir ada penyakit bulai. Penyakit bulai ini penyakit yang utama bagi tanaman jagung yang apabila tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan kehilangan hasil sampai 100%. Peningkatan suhu dan kelembaban, jika semakin cepat maka penyebaran sporanya pun melalui media udara, juga bisa dengan tanah. Ciri umum yang ditimbulkan dari serangan bulai adalah munculnya butiran-butiran putih pada daun yang merupakan spora cendawan dari patogen tersebut. Juga bisa menyerang pada tanaman yang rentan menyerang tanaman yang berumur muda. Gejala khas bulai adalah adanya warna kolorotik yang memanjang sejajar dengan tulang daun jagung, dengan batas yang jelas antara daun yang sehat dan daun yang emang terkena penyakit tersebut. Pada daun permukaan atas dan bawah terdapat warna putih seperti tepung, dan ini sangat jelas ketika kita melihatnya di pagi hari. Nah, pertumbuhan tanaman jagung akan terhambat, termasuk pembentukan tongkol. Bahkan tongkol tidak akan terbentuk, daun-daun mulai menggulung dan terpuntir, serta bunga jantan berubah menjadi mangsa daun yang berlebihan. Proses infeksi pada cendawan dimulai dari konidia jatuh dan tumbuh di permukaan jagung serta berkembang membentuk apressoria lalu masuk ke dalam jaringan tanaman muda melalui stomata. Selanjutnya terjadi dan berkembang sampai ke titik tumbuh, menyebabkan infeksi sistemik sehingga terbentuk gejala bulai.